Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menceritakan kisah Abu Nawas. Abu Nawas cara memilih jalan. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan. Tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan menengkram jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan karena bila salah pilih maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali alias mati. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah, kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Sesuai makan mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara tersebut. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu adalah orang yang selalu bertutur kata benar atau yang selalu bertutur kata bohong?" tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Abu Nawas debat kusir tentang ayam.
Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukumanlah yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas manggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda Raja bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin Baginda Raja, karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda Raja. Peserta pertama pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun dan maaf ia dimasukkan ke dalam sel penjara. Kemudian peserta kedua pun maju. Ia berkata, "Baginda Raja yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua meyakinkan Baginda Raja. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam sel penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," kata Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam ketiga? Bagaimana dengan ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak bisa?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan, kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel penjara. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam. Coba terangkan secara logis dan masuk akal," tutur Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat.
Agak lama kemudian Baginda Raja pun merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, hadiah bagi tebakan jitu. Baginda Raja Harun ar-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda Raja. Bahkan para penasehat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasehat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan tersebut. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhirnya ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka memaksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda Raja. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan bingung. Tuanku yang mulia, lanjut Abu Nawas, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itulah manusia tidak akan pernah dan tidak akan sanggup untuk mengetahui di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkap dalam jumlah yang amat besar? Namun begitu jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak terbekas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat kasat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur?
Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memakik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau mampu melihat apa yang terjadi di alam kubur atau alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama tersebut. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil setelah menghadap Bang Kiri. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, hai Abu Nawas? Sanggup Paduka yang mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan tersebut. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu-pintu. Alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengarkan penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.